Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sultan Fafian Respati 1362209. Nama saya Ahmad Sakif Farhan 1362220. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu masa KMPN ya. Boleh langsung diperkenalkan, Bang. Halo, nama aku Fernando Adi Pratama, biasa dipanggil Nando. Gue Wyvern 029, itu aja paling. Jabatan. Wajib. Ya udah, jabatan gue ketua BPP. Ya, apalagi? Itu aja sih, itu aja sih. Ya udah. Panggilan kalian siapa sih? Farhan. Farhan lo? Sulit. Sulet. Iya, tapi Sultan aja loh. Sultan. Oke, Silakan, tangan bebas. aku mau nanya nih, Bang. Kan abang ini kan ketua BPP ya, Bang ya? Pasti ya tanggung jawabnya lebih berat lah. Ya. Nah, saya mau tahu hiruk pikuk yang pernah dialami. Hiruk- Perkeosannya atau kayak gimana? Chaos. Gue tuh sebenarnya tuh kalau waktu chaos-chaosnya kapan? Kemarin tuh waktu habis Supersonic. Waktu awal-awal banyak kegiatan tuh, itu gue chaos. Kenapa? Karena kayak gue harus hubungin ke koordinator kemahasiswaan Pak Bimo, tau nggak? Nah, ya. terus habis itu ke Pak Rianto, Kaprodi, sama ke TU gitu. Nah, itu tuh chaosnya adalah gimana lu bisa nyampein ide lu ini biar disetujui sama mereka gitu kegiatannya. Cuma kalau misalnya hiruk pikuknya tuh sehiruk pikuk apa, menurut gua kayak masih under control gitu sih. Kenapa? Karena gua akademiknya tuh cuma 10 SKS kan semester ini. Oh, Kan tinggal TA1 doang gue. TA1 sama mata kuliah receh gitu lah. Nah, makanya kayak ya semuanya masih under control gitu. Terus kayak sebenarnya seru gitu. Kalau keseruan lainnya tuh gue bisa kenal-kenal sama kalian lebih jauh. Kayak mungkin kalau misalnya gue gak ketua BPP, ini jujur-jujuran aja ya. Gue kayak nggak yang sekenal itu sama kalian gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak mungkin gue lebih pilih buat mager lah, gue enak abis kelas selesai tidur gitu. Tapi kayak keseruannya tuh gue bisa lebih kenal banyak orang. Kebetulan gue ekstrovert juga kan, jadi kayak ya gue bisa ada teman buat ngobrol gitu. Tuh paling kalau dari gue. siap. Gimana? Oke. Oke, silakan. Tanya. Apa ya? Apa-apa. Ini. Kenapa milih ketua BPP gitu? Kan jabatan banyak nih di KMPN, ada senator, ada ini, ada itu. Kenapa milihnya spesifik ke ketua BPP gitu? Gue tuh dulu awalnya gak kepikiran mau jadi ketua BPP. Gue tuh baru kepikiran tuh akhirnya di tahun ke berapa berarti ya? 3. Gini deh, pokoknya pembukaan berkas kan Januari ya, pembukaan waktu gue. Pembukaan berkasnya tuh Januari. Gue tuh baru kepikiran akhirnya mau ngambil beneran tuh di Desember intinya. Dari dulu tuh kayak gue tuh nggak pernah kepikiran beneran mau ngambil banget, karena kayak ya gue melihat banyak orang-orang yang emang capable di sana dan nggak harus gue banget buat yang mengisi jabatan itu gitu loh menurut gue. Tapi setelah semakin lama semakin gue kenal sama orang-orangnya, terus kayak gue ikut Wisokto, kayak gue di setiap kepanitiaan tuh gue ikut Wisokto, Wispril, Wisjul, Sonic, pemilu tuh gue ikut semua. Cuma kayak makin dari situ gue makin merasa kayak oke, gue ya menemukan orang-orang keluarga gue gitu loh kurang lebih. Nah terus tuh kayak makanya gue merasa kayak gue kalau misalnya cuma anggota biasa doang, ya gue nggak bisa berdampak banyak buat orang-orang di sekitar gitu. Makanya kayak gue pengen lebih aja gitu. Kenapa nggak senator? Ya karena emang nggak ada kapabilitas gue sama sekali di sana, dan gue kayak bukan orang yang KM banget gitu. Gue bukan yang kampus banget. Kenapa nggak DPA? Karena gue bukan DPA dari Wyvern, kan DPA kan dari kalian udah dipilih juga kan. Oh, iya. Nah DPA pun juga emang gue nggak di situ gitu. Lanjut. Ini, Bang, gue mau nanya soal AE nih. Kan tadi abang kan ada perkeos-keosannya juga nih. Nah, kalau selama kuliah secara akademik pernah keos gitu nggak, Bang? Akademik gue sebenarnya menurut gue ya pribadi gue masih bisa nge-handle akademik. Ya nggak sejelek itu lah akademik gue gitu. Tapi kayak kalau chaos sih biasanya tuh mendekati akhir semester tuh baru chaos gitu. Kalau awal kayak gini mah santai banget gitu, kayak terus ujian tinggal dijalani ujian, mau apa ya tinggal jalanin aja gitu. Cuma kalau misalnya gimana caranya buat ngatasin chaos gue akademik tuh biasanya sama temen gitu sih. Kayak
tanya teman, terus kayak kalau misalnya gue nggak paham gue minta bantuan, kalau nggak bahas bareng gitu-gitu, itu kayak sangat-sangat membantu gue gitu. Kalian udah chaos belum memangnya? Lagi seminggu ini gak chaos ya? Kenapa cok? Oh, apa ya, kayak Kuisnya Ya. 2, praktikum, ujiannya 1. Terus apa lagi? kayak waktunya berdekatan gitu. Deketin ya? langsung tak 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 gitu. Nah tapi itu gue tuh tipe, ya gue tuh rada salah sih sebenarnya. Gue tuh tipe orang yang belajar cuma buat ujian tok gitu loh. Jadi kalau misalnya ujian udah kelar, ya gue lupa. Gue tuh tipe orang yang kayak gitu jeleknya. Makanya kayak, oke, gue ngerjain ujian tuh bisa sih bisa. Cuma kalau one day gue ditanya lagi ini konsepnya gimana, gue pasti bakalan lupa gitu. Itu jeleknya gue. Jadi kayak gue belajarnya tuh kayak yang cuma buat belajar doang gitu. Cuma lu pada kuis apa memang? Tadi matek. Besok Bisa? PMM. Oh, matek bisa sih, cuma lama. Ini gak sih ngulik banyak banget Iya. gitu? Nguli sama kurang teliti. Saya kacau itu bang, kan ada matriks kan, Ya, disuruh ya, ya. pakai metode A sama B, yang satu Kramers, yang satu kayak ya metode yang 000 doang, yang satu dapat, habis itu pakai Kramers tiba-tiba Beda hasilnya. beda gitu, bodo amat lah, jawab aja, kumpulin aja lah. Sebenarnya tuh kalau gua pernah diceritain Pak Rianto ya, setahu gua kayak kalau misalnya matek itu tuh yang penting urutannya gitu-gitu bener gitu loh katanya. Ya kalau misalnya lu salah sih, jawaban akhirnya salah, lu bakal tetap nggak nilai 100, cuma kayak bakal dikurangin dikit doang gitu loh. Bukan kayak yang nggak dapet poin gitu. Cuma matek Pak Rianto tuh baik nilai sih sebenarnya menurut gua ya. Insya Allah. Ya. Yang penting lu nggak usah aneh-aneh lah. Pak Rianto tuh baik kalau misalnya lu nggak aneh-aneh, cowok. Kalau lu aneh-aneh ya abis lah lu. Baik. Terus besok apa lu? Besok MPMM. Sama ada gawe homework juga. MPMM tuh ini nggak sih dia teori-teori doang nggak sih? Apa ada hitungan ya? Ada hitungan. Ada hitungan. Nurunin juga rumus sih. Kalau di homework ya. Ini ada ngitungin rumus yang gini nggak sih, yang apa sih rasio itu kan? Ya rasio. MKM nggak sih itu bukan ya? Enggak. Bukan. MMM tuh ini apa sih yang efisiensi? Apa sih? Pokoknya tuh yang Safety, vektor, vektor ya, ya. faktor ya, safety factor ya. Iya iya iya. Iya, ada hubungannya ke MKM sih sebetulnya, ada hubungannya. memang. Iya, Nanti gua kan dulu lo kayak pakai rumusnya MKM kan, tapi lo coret-coret nanti Iya. kayak munculnya jadi apa? gitu. masalahnya gue dulu nggak ada kuis. Gua kan selalu ditanyain kan ada materi yang ada yang waktu tahun gua nggak kuisnya. Gua cari kan kemarin nggak ada. MPMM tuh gua nggak ada kuis. Tapi kalau rektor ada. Dulu Kalau rektor sih apa? matek ada. Matek ada. Dulu emang Bang Nando ininya sama siapa dosen MPM? MPMM MMM gua kita tuh beda. Soalnya MMM kita tuh udah nggak di AE. dosen enggak. MMM itu bukan yang kita pasti gitu. Enggak. Gua pasti kan juga di AE kan. Enggak, tapi mas sekarang kan udah nggak ngajar kan? Masih ngajar dia MPMM Minggu depan Pak Sigit. Iya. Oh alah. Minggu depan pasti gitu kan. Pasti kita enak banget, sumpah demi Allah. Ini wawancara. Allah. Lu bisa apa, Cok? Apa? Lu bisa apa? Pasti Wisuda. itu enggak salah, dianya tuh kayak Udah keluar kan dia berarti? pertama Iya, dia bukan emang di sini. pinter, jadi kayak dia tuh emang kerja di industrinya kan. Jadi apapun yang diomongin tuh kayak dia tuh Ini lu emang apa sih? pernah ngerasain. DPPT. Oh. Lalu kayak dia tuh kayak dia tuh kayak ngajar tuh emang kayak cerita ngebawa-bawa dengan ini, lalu kayak Sama Pak emang Firman. keren aja sih orangnya, kayak dia tuh pernah yang kayak misalnya ditelepon dia ditelepon sama siapa, udah gitu kayak sorry Anjir, gue siapa, kayak Cok? sorry saya lagi ngajar ya, Pak kayak Agus ditanya sama kayak Pak itu siapa Pak tadi kayak bawa Sulit menteri ya gitu sih? kayak gitu. Demi Allah, dia beneran, dia tuh bahkan katanya dulu waktu Ini, angkatan Sonic, berapa Sonic. dia pernah ditelepon, katanya ditelepon itu lagi sama ini sama 2023 lah. apa sih namanya? Anak-anak FTM di 22 lupa ini. kalau anak FTM di 22 Udah pada masuk. saya tuh Menko gitu Udah pada masuk jurusan kan. Masih di Supersonic Ya. Relasinya kuat. Ada wawancara gila. BKO sama wawancara Pas kita kating-kating gitu loh. nah lalu ada anak lagi satu lagi yang nggak ada kuis SMA itu tergantung lu dapat dosen penguji lu siapa sih. Dosen lu waktu Agus sama ini gak mau nggak? Mereka tuh Nanti berarti abis ini santai, nggak Menarik, intens. menarik. Menarik, Lu jauh. kalau Menarik. punya kayak Lebih modelan santai kalau Raffi, pas. Iya. kalau Pak Pram gua ada nggak tahu ya. kuis Lu milih sendiri apa dipilih kuisnya itu? itu tuh Dipilihin, kayak cuman santai kuis itu pakai gua kayak dia juga Emang sama. nanya Kemarin juga gitu kan. Iya, kemarin iya. siapa dia juga. kira-kira kuisnya tuh udah dosennya. gitu setelah bener-bener selalu setelah Kalau Pak Agus udah PR jadi kalau PR Nah, awalnya tuh PR gue diminta Pak Taufik kan. Oh iya, iya. Gitu juga kan. Iya, iya. nah kayak gitu Waktu nanti gua nanya Pak ujiannya Oni THP sih, nanti juga. kayak lu tuh disuruh literally kayak Terus gua disuruh dapat info desain kemarin, pemilihan Pak materi-materi Daripada nggak wisuda anjir. Iya, kayak kan gue part ngajar pesawat di gitu. Disium ya. Yudisium lu nggak Seru pernah? aja, kayak maksudnya Harusnya panjang, tuh hari ini wah panjang banget Yudisium dan FTM. tapi seru pak. Kalau aku yang ngerasa seru, Yudisium FTM itu itu pertama masuk kali gue berarti? ngerasa kayak Masuk September anjir, apa? gue anak Gua nggak tahu aerospace nih, gitu, gua paham nggak nggak tahu sih? Soalnya lo tuh kayak, Iya. soalnya Kemarin itu sempat bukan ini, sesuatu yang lo ini pelajarin di dalam, gitu. Coba Kayak lo kamu tuh harus tunggu nyari-nyari aja. gitu lah kayak di Tapi kan internet di kayak Disium ITB-nya kan kayak oh material tuh ada apa aja metode Iya, pakai bener. apa, Dia yang lebih cepet kan? cocoknya tuh pakai yang mana, Kalau September nggak masuk alasannya berarti kapan? apa, Oktober? gitu. Oktober ada? November aja. Daerah Opara, Anjir, jauh Cok. banget, Cok. Daerah Opara, Cok. Setelah ini. Aduh, nanya lagi Lu nggak? mau? Oke. Pertanyaan kedua dari tapi mungkin agak ke personal. Santai. Mas Tando kan tiang Klaten, Mas. Tapi kok Oke. milih SMA Loyola?
Lu kan jawab asalmu mana? Aku Semarang. Semarang mana? SMA berapa? Semaga. SMA 3 itu yang Paragon tuh kan? Aku tuh dulu tuh awalnya mau masuk ke The Brito, tau The Brito nggak? Jogja tuh. Ya, Jogja. SMA The Brito. Cuma tuh nggak dibolehin mama aku karena cowok semua. Oke, aku dikira gay ya? Iya bener, makanya gue nggak boleh bolehin. Terus makanya gue pertama itu mau di Solo usulin. Cuma kayak kepala sekolah gue waktu itu SMP pada bilang kayak bagus Loyola. Terus makanya gue ke Loyola. Nah di Loyola tuh gue ya awal-awalnya kayak nggak betah, tapi akhirnya kayak betah juga gue di sana. Cuma panas cok Semarang anjing. Emang asli. Aku nih misalnya sih. Gak apa. Aku kalau misalnya pulang biasanya tuh langsung hidupin AC gitu loh karena kayak nggak betah. Emang panasnya rak masuk tengah kota lagi. Tapi ya karena gue di Loyola tuh kayak temen gue Semarang sekarang banyak banget sih anjir. Terus kayak gue kenal banyak orang di sono. Happy sih gue di sana. Tapi Bang Nando asli Semarang. Klaten gue. Klaten. Lu mana? Kan tadi di Jakarta. Gue Klaten itu di antara Jogja sama Solo. Lu tau Jogja kan? Ya. Lu tau Solo juga dong? Iya. Di antara Jogja sama Solo. Jogja sama Solo tuh ada Klaten. Oh. Oh, iya. Gitu. Aku sih domelok menyusul. Lah kok diomongin gak sido, Cuk? Jarene Faustin gak sido kowe? Dan berapa hari Kok ngomong gak sido? Sido. Ngomong Mbak Faustin. Dicoret kowe mau jenenge. Lo iya dah. Lu ngisi form ae. Ngisi form mana? Form ning gone grup iki sinen. Ya. Wis isi dong kowe. Wes, tapi ngomong kayak sak jamnya ngono maksudnya aku tekone ku rada telat. Oh, ya wes. Ya ngomong wae, gak apa-apa. Lu besok pada ikut enggak? Aku jadi 2 kali malahan. Enggak apa-apa sih. Kan awalnya kan DI. Terus tadi di PCK Pasti sebenarnya ada Nggak kosong. apa-apa kan, Jadi UTNTB juga. Apa Nanti sih? aku home visit. Dijelikin nih, Cuk. Home visit. Company visit. Emang besok ada? Besok ada NTB. Lu mau ikut enggak? Masih ada yang kemarin ada yang cancel kan gara-gara ada praktikum MPMM. Sama ke itu kan. Iya, besok gua praktikum ya justru. Gua bisa. Awalnya tuh udah pada semua kan udah dapat orang-orangnya. Tapi terus kayak praktikum MPMM gitu banyak kan. Ini gue harus Stres lu. duduk. Aku mangan sak minum sekali. Bocah aku di doi iki sampean telu asu. Kalau LKM ya gue ambil konsum 6 kali anjing. Anjing itu. MKM. LKM. Lu pada ikut LKM juga? Dia ikut tahu enggak? Saya ikut. Ngwakilin apa? Aksan kalau saya. Sama si Randy sama si Dimas. Dimas. Lu ngwakilin siapa, Bro? Oh, LKM. SRE. Sre. Sama siapa aja lu? SRE. Gak kenal yang lain. SRE itu ini kan si Ajo. Iya. Lu percaya nggak gue SRE juga dulu? Iya. Berdarah gue. Awalnya gue tuh bukan SRE. Cuma tuh si ketuanya SRE itu si MS, si Afgan itu minta tolong gue. Ayolah tolong lu nggak usah lewat anggota, langsung aja bendahara doang gitu. MS20. Yang sebelum kepengurusan ini. Kepengurusan sebelumnya. Gue tuh dari dulu bendahara mulu anjir kalau ini. Gue juga, lu pada mau magang nggak besok? Magang BPP? Magang balik. Pada mau apa, tertarik apa? Aku kajian. Kajian apa, Cuk? Istilahnya apa sih? Sing kajian apa sih? Sing isu-isu lali jenenge. Jeneng divisi ini. Manajemen eksekutif? Enggak, yang isu propaganda apa? Yang bikin itu loh, misalnya ada isu-isu dikaji sih, terus di-share keluar. Lupa aku. Senator? Bukan. Apa cok? Lali. Enggak. Coba. Sih, tak cek. Lu apa? Apa ya? Masih bingung sebetulnya, Bang. Kalau saya, Bang. Lu tertarik gimana? Di sewa yang ini RMB, minat bakat atau ini apa namanya? Sosial masyarakatan. Enggak, kalau sosmed kayaknya enggak ada, Bang. Nah, Atau- kalau hubungan luar itu lebih ke apa sih, Bang? Kayak kalau kemarin kan Hubungan Kopi luar. Awan Ya, sama ya, ya. Hubla kan. Hubungan luar tuh kayak lu ngontak orang-orang yang ada di luar alumni gitu-gitu. Oi, Ini loh, PWK. Woi aja. oh PW. Iya deh, lu balik langsung gak sih waktu itu? Oh PW. Yang di mobil gak jadi. Lu akhirnya bisa keluar kan itu? Sama Yes. Keluar dari kemarin masuk ke sini. Oh iya. Lu besok ikut lagi gak NTP? Gak ikut? Itu enggak. Gua ini ke Lampung. Oh lu Aksan. Iya, ntar malam nih. Buset. Ntar malam. Lu tim apa deh? Lampung. Enggak. TDST. Ntar malam datang enggak? Randy mau ngasih hadiah. Iya, ntar malam. Lu berarti sama ini ya? Lalu kan? Kayaknya menarik sih. Hati ya. PWK. Apa tuh?
pengembangan wawasan keilmuan. Itu kayak dia ini sih kayak bahas yang sustainable fuel gitu-gitu kan. Bahas-bahas yang bisa dikaji-kaji gitu lah. Bang itu bang, KUDT nggak lanjut tuh? Lu mau? Kenapa lu tertarik coba? Kan gua aksan ya, jadi kayak terus wah keren nih gua manufaktur nih gitu kan. dosen apa? Manufaktur? Enggak, lu nggak ikut ke Lampung besok? Kagak kan? Enggak terbang. Ada lah. FW, lu apa sih? FW. Oh alah, ya tau Ya, lah. bareng sama Randy gua. FW sama RP nggak ada. Iya nggak ada. Udah stop. Nggak stop juga sih, lagi ya istirahat sejenak. KUDT itu belum ada kayaknya di gua karena dari kan gua sebenarnya gua tuh manajer KUDT. Oke. Gua tuh tahun lalu manajer KUDT. Terus tuh kayak pendanaannya yang sulit dicari. Kenapa? Karena kayak terkesan nggak visible gitu loh, ngerti nggak sih? Kenapa terkesan nggak visible? Karena ya oke, niat kita bagus buat melayani segala macam lalala. Cuma apa kepentingan mereka yang memberi duit pada drone yang akan kita buat ini gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Oke, mungkin CSR-nya mereka, pada tahu CSR nggak? Dana bantuan lah, dana bantuan yang ingin disalurkan Feedback ke lingkungan lah intinya lah. ya, dana bantuan dari korporasi ke lingkungan gitu. Cuma kayak apakah memang berdampak itu dengan adanya drone ini, atau mungkin lebih berdampak kalau misalnya lu beliin sembako atau lu beliin obat-obat untuk masyarakat di sekitar, paham nggak? Oh iya. Kalau drone kan mungkin berdampak tapi nggak secara langsung kan. Iya. Dan orang-orang di Indonesia itu kan terkesannya, coba lu kalau misalnya lu pilih dikasih makan apa lu dikasih alat buat memproduksi makan gitu, lu pasti pilih makan gitu loh. Karena kalau alat buat memproduksi makan ini waktunya cukup lama kan gitu loh buat mendapatkan makanannya itu gitu. Jadi makanya kayak itu yang perlu perlu ditelaah lebih jauh lagi. Makanya kayak kemarin tuh waktu gue manajer udah KUDT itu udah jalan, cuma masalahnya pendanaannya ini yang jauh dari targetnya tuh mungkin sekitar 50-an gitu, kemarin nggak nyampe 10 juta gitu. Prototipenya aja belum jadi satu pun gitu. Jadi kayak mungkin buat yang tahun ini belum ada kajian, belum ada rencana buat adain KUDT lagi, cuma kayak ya penjajakan kajian gitu-gitu mungkin bisa gitu. Gitu. Pantesan saya cek di IG kan waktu itu, wih keren nih kan, main KUDT, tapi nggak ada update-nya lagi gitu. Lu pada mau request apa lagi yang kalian pengen? Apa ya? Kenapa ini? Pikiran apa lu? Kalau kemarin sih ya, kalau bukan dari kemarin sih, saya nggak kepikiran juga, tapi kayak sekelebat gitu, kayak KUDT ini kayak mana gitu. Kan cuma pressure-nya doang. Ada lagi nggak selain KUDT? Bedanya tuh ini. Nggak ada sih, kalau saya. Mana dapet dari mana? Sekarang belum. Ntar kalau ada segera dikabarin. Ya kabarin lah, maksudnya kayak Iya. gua pun terbuka dengan lu kalau misalnya mau ngasih masukan gitu-gitu loh. Dan kayak menurut gua KUDT tuh idenya menarik. Cuma kayak mungkin yang salah tuh di perancangannya. Mungkin kalau misalnya lu besok di angkatan kalian kalian BPP terus ada main buat KUDT gitu, gua saranin tuh jangan kalian tentuin dulu tujuannya, tapi tentuin dulu pihak mana yang mau kalian kerja sama. Paham nggak? Salahnya KUDT adalah dia itu menentukan dulu tujuannya itu mau membantu ini kan medical supply kan, baru cari sponsor yang bersedia mendanai gitu. Itu salah sebenarnya. Lu cari dulu sponsor yang mendanai yang bersedia siapa, baru lu definisikan bareng kita tuh mau buat ini loh gitu. Nah itu didiskusin sama pemberi sponsor, karena itu menurut gua lebih mudah. Dan dari masukan-masukan pun ya emang kayak gitu. Berarti kayak nentuin tujuannya itu berbarengan sama Iya, mintanya gitu. karena kalau misalnya lu nentuin tujuan dulu, baru cari sponsor, itu sulit. Kenapa? Karena kayak Tujuan sponsor lebih. ya tujuan tuh gini, tujuan itu tuh kita mau membuat drone untuk kesehatan, itu tujuan. Kalau sponsor itu tuh contoh Bio Farma, perusahaan-perusahaan yang mau memberi uangnya itu loh gitu loh. Nah kalau misalnya kamu nuntut tujuan dulu, berarti kan kamu sama aja dengan menuntut perusahaan itu biar mau sesuai sama tujuan yang ingin kamu capai kan. Iya. Jadi mendingan kamu cari sponsornya dulu, baru diskusin bareng, brainstorming bareng. Biar punya apa ya? Ya kesepakatan bersama gitu Iya. dari awal gitu. Karena kalau misalnya dengan begitu lo bisa bisa lebih menarik minat, dalam tanda kutip minat investor lah gitu loh. Benar-benar. Salahnya tuh di situ kemarin mungkin. Jadi mungkin kalau misalnya kalian besok kepikiran juga, ya itu bisa tuh. Ada pertanyaan lagi nggak? Lo pertanyaan lagi. Siapa nih? Udah overtime banget. Tadi katanya 6 menit. Gak apa-apa, santai. Gue masih sampai jam 2 kok. Kalau Gantian main. sama yang lain, nggak ada yang mau lagi. Aduh, lu mau apa? Cewek paling cantik di KMP. Blok. Belum.
Kapan-kapan lah gue jawab. Lu Off the record. Lah gua ntar gua